Welcome to our channel. Halo, selamat pagi semuanya pencinta Riak Sabda yang terkasih. Hari ini hari Selasa tanggal 3 November. Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Bacaan ini soal perjamuan pesta. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari kalau mendengar kata pesta ada suatu benak atau ada suatu pemikiran yang keluar dari dalam pikiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yaitu tentang makan, minum, dan joget. Budaya kita khususnya untuk orang Indonesia itu banyak berbagai macam. Ada yang berpesta untuk biasa-biasa saja, ada juga yang berpesta dengan mengadakan acara joget sampai malam, terutama seperti kalau orang Flores, itu sampai pagi, istilahnya cungkil matahari. Nah, kalau orang Dayak Kalimantan Barat atau Kalimantan Timur ya mungkin duduk santai, minum-minum, ya sambil joget, tapi tidak sampai pagi seperti orang Flores, namanya cungkil matahari. Sedangkan kalau di daerah tertentu, daerah Jawa atau daerah-daerah mana mungkin punya budaya-budaya yang lain juga. Bacaan Injil hari ini tentang seorang tuan pesta yang mengundang, yang mengadakan suatu pesta besar. Ya, dia mengundang, sudah mengedarkan undangan, makanan sudah dipersiapkan. Tapi apa yang terjadi? Undangan yang diundang tidak datang. Alasan mereka adalah yang pertama berkata, "Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru saja menikah, karena itu aku tidak dapat datang." Ini merupakan suatu persoalan duniawi yang kita hadapi sekarang. Kadang kita diundang oleh Tuhan untuk datang, tetapi kita sibuk dengan kebutuhan keluarga kita masing-masing. Kita tidak percaya sama Yang Maha Kuasa, bahwa penyelenggaraan ilahi itu ada selalu dalam diri kita. Kita merasa tidak cukup, kita merasa sibuk, sehingga banyak di daerah tertentu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, itu yang tugas untuk mendoakan itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki katanya lebih banyak mencari soal hal-hal kepenuhan ekonomi keluarga. Itu alasan yang sering kita dengarkan, terutama di daerah-daerah kota. Hari Minggu pun kita sibuk dengan kegiatan kita. Padahal ini jelas-jelasnya tuan pesta itu adalah Tuhan sendiri mengundang kita. Mengundang kita untuk datang dalam perjamuan. Perjamuan yang diadakan ini perjamuan besar, yaitu saudara-saudara yang terkasih. Ketika ia mengundang umatnya masuk dalam perjamuan kudusnya, tetapi tidak ditanggapi, rasa kecewa dan tentu juga akan dirasakan. Rahmat yang sudah ia siapkan untuk dibagikannya jadi terlewatkan. Jadi rahmat yang sudah diberikan Tuhan pada kita itu terlewatkan, saudara-saudara yang terkasih. Karena kita apa? Sibuk dengan hal-hal duniawi. Bacaan yang kita dengarkan kemarin tanggal 2 November tentang hari raya seorang beriman, semua orang beriman. Bagaimana kita diundang untuk mendoakan saudara-saudari kita. Mungkin dalam kehidupannya waktu di dunia ini banyak sekali apa yang ia perbuat tidak berkenan di mata Allah, sehingga ia masih di api pencucian. Kita membantu mendoakan. Nah, jadi kita yang masih hidup ini saudara-saudari, marilah kita bersama-sama datang kepada perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus, yang penuh dengan kegembiraan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di sini banyak yang diundang. Orang lumpuh, orang cacat di lorong-lorong jalan, mungkin pengemis, diundang semuanya. Tapi apa? Masih ada tempat kosong.
belum juga penuh. Sehingga Tuhan menawarkan suatu rahmat bagi kita. Tuhan memberikan suatu impian bagi kita untuk hidup damai bersamanya di dalam kerajaan surga. Rahmat yang Ia tumpahkan kepada kita itu sudah ada, tetapi bagaimana kita menjalankan rahmat itu? Dalam kalimat terakhir, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku. Jadi tidak semua orang menikmati hal tersebut. Karena apa? Masih kita urus dengan hal-hal duniawi. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting dan merupakan fondasi hidup manusia. Karena dalam persekutuan tersebut Tuhan akan memberikan makanan yang mengenyangkan, minuman yang melegakan. Dengan demikian tubuh roh akan menjadi sehat dan kuat. Pastinya akan membuat buah yang manis, yaitu damai sukacita. Sehingga marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita masuki undangan perjamuan kudus itu bersama Tuhan. Seperti seorang raja yang memanggil siapa saja. Kita semua baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa dipanggil untuk mengadakan atau mengikuti perjamuan suci tersebut. Hanya bagaimana tanggapan kita untuk mengikuti perjamuan tersebut. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari selalu datang memenuhi undangannya dan terimalah berkat surgawinya. Bagaimana cara menanggapi panggilan Tuhan di tengah segala kesibukan? Marilah kita datang dengan rendah hati, dengan penuh tulus untuk memenuhi undangan Tuhan, yaitu pada hari Minggu mengikuti perayaan kudus atau hari-hari biasa yang bagaimana kita rindu akan kedatangan atau kehadiran Tuhan. Rahmat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan memberkati, Bunda Maria melindungi kita semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu. Amin.